Berlatar di masa depan, lebih tepatnya beberapa puluh tahun dari sekarang, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Gray, seorang mekanik sekaligus suami dari seorang wanita karir bernama Asya, yang diketahui bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yang khusus mengembangkan rekayasa tubuh untuk para tentara yang terluka. Saat ini, Grace sedang memperbaiki mobil milik seorang pelanggan yang merupakan owner dari sebuah perusahaan teknologi persis seperti perusahaan tempat Asya bekerja. Sehingga Grace meminta sang istri untuk ikut bersamanya mengantarkan mobil tersebut. Barangkali ia bisa melihat atau mengobrol dengan pelanggannya tersebut. Tibalah mereka di pesisir pantai dengan dua buah batu besar yang merupakan pintu masuk menuju kediaman si owner. Yang sesampainya di dalam sana, kita akan diperkenalkannya kepada pelanggan Gray, sekaligus owner dari sebuah perusahaan teknologi bernama Aaron, yang kebetulan sedang merancang alat buatan, katanya bisa berguna untuk mengendalikan cuaca. Setelah Gray memperkenalkan Asya, istrinya, termasuk perusahaan tempatnya ia bekerja, Aaron yang tak ingin kalah dari perusahaannya pun langsung membuat pernyataan jika perusahaannya jauh lebih berkembang dibandingkan perusahaan tempat Asya bekerja. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan sebuah chip komputer bernama Steam, yang merupakan otak buatan sekaligus kecerdasan buatan, yang digadang-gadang bisa melakukan segalanya. Aaron, I'd like you to meet my wife. Selesai dengan Aaron, mereka berdua langsung pulang menggunakan mobil Asya yang berbasis smart, atau mobil pintar yang memiliki fitur autopilot atau bisa menyetir sendiri, di mana hal tak terduga terjadi ketika si mobil pintar mengalami trouble yang membuatnya melaju ke arah jalan yang salah, lebih tepatnya ke jalan kumuh tempat Gray tinggal dulu. Dan tiba-tiba tak lama setelah mengalami kecelakaan, muncullah 4 pria yang merupakan penjahat yang kemungkinan besar adalah pelaku yang telah meretas mobil pintar Asya. Entah apa alasan si ketua penjahat pun ujung-ujungnya menembak Asya di bagian alat vital, untuk kemudian menembakkan bagian belakang tubuh Gray yang membuatnya tidak bisa bergerak dan tak berdaya, menyaksikan sang istri tewas tepat di hadapan matanya. Tak diketahui apa motif keempat penjahat yang telah menyerang dan menewaskan Asya. Gray saat ini hanya terpujur lemah tak berdaya duduk di atas kursi roda setelah dokter menyatakan bahwa Gray mengalami kelumpuhan permanen. Tak ingin hanya diam diri dan terus merasa stres, Gray dan ibunya pun pergi ke kantor polisi untuk menemui sang detektif kepolisian bernama Cortez, yang diketahui merupakan aparat yang ditugaskan untuk mengurus kasus ini sampai beres. Namun sampai detik ini beliau masih belum bisa menemukan petunjuk tentang keempat pelaku, sehingga Gray diminta untuk sabar karena semuanya masih diproses. Gray, she's just trying to help. You know, I'm from New Crown, Gray. Like you. Saat di rumah, Gray yang tidak bisa hidup tenang pun mulai mengalami depresi hingga dengan sengaja menyuntikkan obat malam sampai overdosis, yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam kondisi kritis, beruntung nyawanya masih tertolong tepat saat muncul Aaron yang datang bukan untuk membicarakan bisnis, tetapi untuk menawarinya sebuah solusi yang sangat logis, yaitu memulihkan tubuh Gray seperti semula menggunakan chip komputer yang ditanamkan kepada tubuhnya. Computers, there are things that they can't. Tak banyak pikir panjang, Gray langsung menerima tawaran tersebut, di mana chip ini sendiri berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan syaraf-syaraf tubuhnya ke sistem syaraf otak, yang dengan kata lain Gray akan bisa bergerak kembali, bahkan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. You saw the tattoo? Dan ya, Gray pun bisa kembali berjalan, bahkan berlari melebihi kecepatan merata-rata manusia, di mana Gray diminta Aaron menandatangani kontrak kesepakatan untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, karena proyek chip ini merupakan proyek rahasia yang masih tahap pengembangan. Tiba di rumah Gray pun yang sudah pulih pun langsung melakukan penyelidikannya mandiri,
untuk mencari identitas keempat pelaku yang tepatnya saat ia sedang mengamati rekaman video. Ya, ada suara yang muncul di dalam kepalanya yang ternyata itu adalah STEAM, chip komputer kecerdasan buatan yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. I've gone insane. I'm fucking insane. Dengan adanya STEAM, sekarang Gray bisa langsung menemukan petunjuk berupa tato pada lengan salah satu pelaku, di mana STEAM diminta untuk izin untuk meminjam tangan Gray untuk menggambarkan tato tersebut. Yang berkat akses STEAM ke seluruh data yang ada, ia langsung mengetahui alamat lengkap pemilik tato tersebut. Tak ingin buang waktu, Gray langsung meluncur ke alamat si pelaku untuk mengantisipasi kecurigaan orang di sekitar. Yang setelah situasi sudah aman, Gray langsung masuk ke dalam rumah si pelaku untuk mencari petunjuk. Tapi tiba-tiba muncullah si pelaku yang kembali lebih cepat, sehingga Gray akhirnya ketahuan dan nyaris saja kehabisan mati kehabisan nafas. Sehingga tidak ada pilihan lain lagi selain meminta bantuan STEAM dengan mengizinkannya untuk mengambil alih tubuhnya. You shouldn't be here. Stop him! Just relax. Dan beberapa hari kemudian, setelah Gray dan STEAM menghabisi si pelaku dengan cara yang brutal, jasadnya terlihat sedang diautopsi dengan Cortez yang menemukan begitu banyak implan komputer yang tertanam di dalam tubuhnya, lengkap dengan mekanisme senjata api yang tertanam di lengannya, yang sepertinya senjata itulah yang juga digunakan untuk saat para pelaku membunuh Asya pada insiden 3 bulan yang lalu. Cortez pun menyelidiki rekaman video drone yang berada di sekitaran wilayah tersebut dan menemukan Gray yang sedang pergi menuju tempat ke arah rumah si pelaku, sehingga ada indikasi jika Gray lah yang tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Kembali ke Gray yang ditegur oleh Aaron perihal aksinya yang di luar izin. Rupanya terdapat alat pelacak yang ditanam dalam tubuhnya. Am I supposed to know that? Oh, I didn't forget it. I remembered that you asked me. Putting you back in a wheelchair for life. Sehingga ia pun pergi, Aaron pasti akan mengetahuinya. Sehingga Gray diminta untuk jangan bertindak gegabah, apalagi sampai melibatkan pihak kepolisian. Tak menggubris pengeringatan Aaron, Gray yang berambisi untuk menemukan sisa ketiga pelaku pun terakhir pun langsung meluncur ke sebuah bar sesuai dengan petunjuk yang ditemukan di rumah si pelaku pertama. Yang setibanya di dalam, Gray yang lumpuh pun dengan terang-terangan menceritakan tentang insiden perampokan 3 bulan yang lalu. Sehingga muncullah satu pria berbadan tinggi besar bernama Tolan yang sekonyong-konyong menyeret Gray ke dalam toilet dan meminta mereka yang ada di bar untuk diam tak mencampuri urusannya. Malam itu, Gray langsung memberikan izin kepada STEAM untuk mengambil alih tubuhnya. Dan tiba-tiba, ya, Tolan dan kawan-kawan sama sekali tak punya kesempatan menang melawan seorang Gray yang punya backingan kecerdasan buatan. Hi. Di mana Gray langsung menginterogasi Tolan dan berhasil mendapatkan sebuah nama, yaitu Peace, yang katanya menjadi ketua sekaligus dalang di balik insiden yang terjadi pada malam itu. Tak lama STEAM pun memberitahu jika Aaron saat ini sedang mencoba mematikannya dari jarak jauh. Sehingga sebelum itu terjadi, STEAM menyarankan Gray untuk segera pergi ke sebuah lokasi apartemen yang menjadi tempat tinggal seorang hacker yang diketahui mampu meretas chip dalam tubuhnya. Dalam perjalanan menuju apartemen si hacker, Gray harus menuliskan sebuah kode yang sesuai disebutkan STEAM, yang dimana kode tersebut nantinya akan dipakai untuk si hacker untuk meretas chip dalam tubuhnya. Yang tepat saat sudah sampai di depan pintu si hacker, Aaron pun mematikan STEAM dari jarak jauh sehingga membuat Gray seketika menjadi lumpuh. Sehingga satu-satunya harapan yang sekarang hanyalah si hacker yang diketahui mata duitan. Tepat di saat bersamaan kita akan melihat si ketua atau dalang di balik kematian Asya yang bernama Peace yang datang untuk memeriksa jasa Tolan, di mana Peace ini ternyata dilengkapi juga dengan implan komputer super canggih yang membuatnya bisa memeriksa memori terakhir dari Tolan, sehingga Peace akhirnya mengetahui tentang Gray dan tahu di mana ia sekarang.
Sebelum pergi, kita akan diperlihatkannya sedikit kemampuan Peace yang sepertinya akan menjadi lawan seimbang untuk Grey ketika ia membunuh pemilik bar dengan cara yang cukup unik, yaitu dengan bersin yang menyimpan ingus berteknologi tinggi, karena ingus ini bukanlah ingus lengket pada konvensional pada umumnya, melainkan ingus yang terdiri dari ribuan nanobot yang bisa masuk ke dalam saluran pernapasan dan merusak organ dari dalam. Kembali ke Grey yang baru saja selesai diretas oleh si hacker. Butuh waktu beberapa menit sebelum Steam Online kembali. Yang tepat di saat bersamaan muncullah Peace dan anak buahnya untuk membunuh Grey. Sehingga si hacker yang tak ingin terlibat pun memilih untuk pergi meninggalkan Grey yang masih tak berdaya. Celakalah Grey ketika Steam tak kunjung online, padahal sudah ada di depan mata untuk siap membunuhnya. Ya, Grey langsung bisa melarikan diri berkat Steam yang sudah mengambil alih. Sehingga tak ada pilihan bagi Grey untuk membunuhnya selain menggunakan implan senjata yang terdapat pada lengan si pelaku itu. Sementara itu, Peace terlihat menyadari kedatangan dua petugas yang sedang menuju ke lantainya. Yang lagi-lagi kita akan diperlihatkannya dengan teknologi canggih yang sepertinya hampir seluruh bagian tubuh Peace ini telah diganti dengan implan komputer yang membuatnya mampu terlihat secara tembus pandang. Sehingga naas bagi kedua petugas tersebut yang harus mati di tangan Peace ini. No, I'm not going anywhere. I just slept. Grey sendiri terlihat sudah berada di rumah bersama sang ibunda. Tepat saat ada Cortez yang sedang untuk memastikan keterlibatan Grey dalam kasus kematian para pelaku yang masih dengan alasan yang sama, yaitu lumpuh. Cortez tidak bisa mendesak lebih jauh karena secara logis mustahil orang lumpuh bisa melakukan serangkaian aksi balas dendam yang bahkan sulit dilakukan oleh orang normal sekalipun. Setelah Cortez pergi, Grey mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya yang tiba-tiba bergerak sendiri tanpa perintah, termasuk sistem yang bertindak tanpa izin atau perintah langsung darinya, yang ternyata kode yang ia tuliskan untuk dimasukkan oleh si hacker tak hanya memblokir sinyal jarak jauh. Yang celakalah Grey ketika ia tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Steam yang saat ini sedang mengambil alih pun langsung menuju tempat tinggal Peace untuk membantu Grey membalaskan kematian Asya, di mana Cortez diam-diam mengikutinya dari belakang. Namun ia berhasil dicegah dengan cara membuatnya mengalami kecelakaan. Tibalah Grey di kedemian Peace yang akhirnya terungkaplah jika tujuan Peace pada insiden malam itu bukanlah perampokan, melainkan Grey itu sendiri. Peace telah dibayar oleh seseorang untuk menimbak tulang belakang Grey agar bisa mengalami kelumpuhan, dan Asya hanyalah bonus untuk lebih mendramasi suasana. Dan ya, terjadilah pertarungan antara dua manusia yang sudah di-upgrade alias sudah ditingkatkan, di mana Peace berhasil memberikan perlawanan seimbang untuk Steam yang merupakan kecerdasan buatan, sehingga Grey mau tidak mau harus menggunakan cara manusianya, yaitu ngebacot dengan cara memancing emosi Peace dengan menceritakan tentang adik kandungnya yang tidak lain adalah pelaku pertama yang Grey bunuh di rumahnya. Sehingga setelah balas dendam berhasil dituntaskan, alangkah terkejutnya Grey saat baru sadar jika yang dibalik ini semua ternyata adalah Aaron. Dialah orang yang telah membayar Peace untuk menembak tulang belakangnya supaya bisa menguji chip komputer Steam ini. Sehingga dengan bantuan Steam pula lah Grey langsung meluncur ke tempat Aaron untuk menuntut pertanggungjawabannya. Setibanya di sana, Grey langsung melumpuhkan semua penjaga dan meminta klarifikasi dari Aaron tentang alasan kenapa ia begitu tega melakukan semua ini. Si Cortez yang ternyata masih hidup pun dan mengikutinya sedari tadi, yang alih-alih akan menangkap Grey, justru malah nyaris si Cortez lah yang terancam nyawanya. Dan Anda semua yang ada di rumah mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika dalang di balik ini semua tidak lain bukanlah ada Steam itu sendiri. Sejak awal, Aaron dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang ia ciptakan. Steam telah berevolusi menjadi kecerdasan buatan yang ingin memiliki tubuh manusia, yang ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Sehingga terpilihlah Grey yang diketahui masih murni alias belum melakukan implan komputer dalam tubuhnya.
Sehingga dibuatlah serangkaian kejadian dramatis agar Stan bisa menguasai tubuh Grey sepenuhnya. Dan ya, Aaron sebagai pemilik pun harus mati oleh ciptaannya sendiri. Setelah dianggap berpotensi mengancam eksistennya, ya, Grey pun terbangun dari ranjang rumah sakit dengan asa yang selalu setia menunggunya. Yang ternyata semua yang kita saksikan tadi adalah tidak lebih dari hanya mimpi buruk Grey. Karena faktanya Grey hanya dijebak masuk ke dalam dunia fantasi halusinasi. Dunia buatan yang dijebak dalam alam bawah sadarnya sendiri untuk membuat ia tetap tenang. Dan ternyata selama film yang kita lihat tadi adalah mimpi buruk dari Grey yang tengah mengalami kecelakaan. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video lainnya dari video kami. Dan jika sudah subscribe, saya terima kasih telah mendukung channel ini. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.